Maaf, Mas. Dulu Ayla memang tinggal di sini. Tapi udah hampir 2 bulan ia pindah. Dan gak tahu sekarang kemana pindahnya, jelas ibu kos tempat Ayla dulu tinggal. Oh, gitu ya, Bu. Ya udah, kalau gitu saya permisi. Terima kasih sebelumnya, ucap Saki kemudian ia pamit. Dia harus mencari keberadaan gadis itu, jangan sampai ia kehilangan jejaknya. Saat dalam pencariannya, Saki mendapat telepon dari Ray. Apaan, Ray? Gue abis dari kosan cewek itu, tapi dia udah lama dia nggak tinggal di sana. Iya, tapi barusan staf gue bilang kalau cewek itu datang ke hotel, ujar Ray di seberang sana. Hah? Serius lo? Di mana dia sekarang? Sayangnya, dia udah balik lagi. Dia datang cuma ngasih surat resign. Dia ngundurin diri. Sakit menutup panggilan kemudian mengepalkan tangannya dan menggigitnya gemas. Lalu ia memukul setir mobilnya cukup kencang hingga klaksonnya berbunyi. La melakukan itu karena untuk melampiaskan perasaan kesal dan juga menyesal. Di tempat berbeda di waktu yang sama seorang gadis sedang menangis pilu di tepian danau. Tangisnya tidak bersuara tapi jelas terlihat ia begitu menderita. Emak, apa? Maafin Lia, Lia nggak bisa jaga diri Lia. Harusnya Lia jaga kehormatan Lia untuk suami nanti. Tapi sekarang semuanya udah hancur, maafin Lia. Ayla menangis tertahan menyesal pun tidak ada gunanya sekarang. La tidak tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Karena ketakutan sendiri, Ayla tidak berani melapor. Padahal jika ia melaporkan tragedi itu, mungkin ia akan mendapatkan keadilan. Namun, resiko yang harus diambil adalah semua orang akan tahu apa yang terjadi malam itu, belum lagi bagi orang yang tidak suka padanya akan lebih mudah mencemoohnya. Bukan tidak mungkin orang tua dan keluarganya akan tahu. Jika sudah seperti itu, kemana ia akan pulang? Di kampung jelas hal seperti itu merupakan aib. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka akan percaya jika dia diruda paksa? Bukankah Ayla bekerja di hotel yang merangkap dengan kelab? Tentu saja tanggapan negatif dari mereka yang tidak tahu kenyataannya. Ayla bekerja dengan baik dan hanya sebagai petugas kebersihan, bukan mencari sampingan seperti itu. Sekarang aku harus cari kerja di mana? Aku tidak punya cukup keberanian untuk tetap bekerja di sana. Bagaimana jika orang itu datang lagi? Tadi saja temanku bilang ada yang nyari aku. Ya, benar. Tapi sebelum Ayla pergi ke danau, ia datang ke hotel tempat dia kerja 5 bulan terakhir. Dia datang bukan untuk bekerja tetapi untuk mengundurkan diri. Dan keputusannya untuk mengundurkan diri sepertinya benar. Karena baru beberapa jam saja dia pulang dari hotel, orang itu datang mencarinya. Ayla, kamu harus kuat. Kamu harus bangkit, lupakan semua yang terjadi malam itu. Anggap saja itu adalah mimpi buruk. Nasibku ke depannya bagaimana, akan aku pikirkan nanti. Ayla menyemangati dirinya sendiri, karena kalau bukan dia siapa lagi? Bergelung dalam kesedihan tidak akan bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Yang perlu Ayla lakukan sekarang adalah terus berjuang untuk hidup yang lebih baik lagi. Ayla harus tetap bekerja demi bisa bertahan hidup di antara kerasnya kehidupan di ibu kota. Ayla bangkit dari duduknya, ia mengusap wajahnya kasar. Menghapus sisa air mata yang masih menempel di ujung kelopak matanya. Gadis berperawakan sedang dengan tinggi dan berat badan yang ideal itu beranjak meninggalkan danau tempat ia menumpahkan kesedihannya. La akan mulai mencari pekerjaan apapun itu. Bahkan sebelum ia menjadi OG di hotel,
ia juga pernah menjadi art. Dan sekarang ia harus mencari pekerjaan lain. Ayla pulang ke kontrakan dengan berjalan kaki, berharap di jalan ia menemukan lowongan pekerjaan. Beberapa toko yang dilewati Lah tanyakan apakah ada lowongan atau tidak. Namun tidak ada yang menerima lowongan. Tapi Ayla tidak pantang menyerah, hingga ia tiba di salah satu toko kelontona besar dan lengkap. Ada juga berbagai macam elektronik, di sana Ayla diterima bekerja. Mulai besok Ayla sudah bisa bekerja di toko kelontong yang dimiliki seseorang yang berasal dari Tiongkok. Saki pulang ke rumah dan langsung menyajikan bobotnya di sofa. Pencarian hari ini tidak membuahkan hasil. Tapi besok pagi ia akan kembali mencari keberadaan gadis itu. Gimana? Apa udah ketemu siapa gadis itu? Kalau udah, bawa mama ketemu dia dan keluarganya. Kita harus minta maaf, dan kamu harus bertanggung jawab. Sebelum menjawab, Saki menarik nafas dalam dan membuangnya dengan panjang. Kemudian meniup rambut depannya dari bawah. Lantas ia mengusap wajahnya kasar. Melihat dari ekspresi Saki, Kinan bisa menebak jika anaknya gagal bertemu dengan gadis ternoda itu. Sepertinya dia menghindar dari aku, Ma. Saat Saki ngecek alamat tempat tinggalnya, dia datang ke Hotel Ray untuk mengundurkan diri. Terus kenapa kamu nggak tungguin dia pulang kalau gitu? Gimana mau nungguin, Ma? Orang dia udah nggak tinggal di sana dari 2 bulan terakhir. Kinan juga menghela nafas berat, ia menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Saki yang sedang bingung, ia merebahkan dirinya di sofa dan menggunakan pangkuan mamanya sebagai bantal. Naluri seorang ibu tentu tahu apa yang dirasakan putranya. Apalagi, Saki ini jika sedang bingung atau sedih selalu bersikap manja padanya. Kinan mengelus-elus rambut putra bungsunya dengan sayang. Saki memiliki 2 orang kakak dan keduanya sudah hidup mandiri dan memiliki usaha masing-masing. Kakak sulungnya ada di Bandung, dan kakak keduanya ada di ibu kota namun beda daerah. Sebuah tepukan membangunkan Saki dari tidurnya. Ternyata ia tertidur di sofa. Namun sudah tidak ada lagi sang mama di sana. Tapi kini mamanya sedang menepuk pipi Saki membangunkan pria itu. Bangun, ini udah sore. Mandi dan sholat, gih. Saki bangun kemudian beranjak menuju kamarnya. Setelah bersih-bersih Saki turun lagi, ternyata papanya sudah pulang dan sedang menatap Saki horor. Saki meringis melihat papanya yang menatapnya tajam. Lah harus bersiap kena semprotnya. Saki, sini kamu. Kan, benar. Baru juga sampai di ujung tangga, Attar sudah menyuruhnya menghadap. Kamu nggak menemukan gadis itu? Saki mengangguk, Papa nggak mau tahu. Kamu cari dia sampai ketemu. Lia, Pa. Saki mengangguk patuh. Saki akan cari sampai ketemu, kemanapun dia pergi. Bagus. Dan satu lagi, karena kamu sudah melakukan kesalahan fatal. Kamu akan Papa skor dari perusahaan, sampai kamu menemukan gadis itu. Untuk pengangkatan kamu sebagai CEO, terpaksa Papa pending. Tanggung jawab kamu sebagai pemimpin perusahaan itu sangat besar dan tidak bisa main-main. Jika kamu saja tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin? Mau protes pun Saki tidak kuasa. Lah menerima sanksi dari papanya. Inilah konsekuensi yang harus ia terima. Setiap perbuatan pasti akan ada imbalannya. Dan imbalan untuknya, ia harus rela kehilangan segalanya. Baiklah, Pa. Saki terima keputusan Papa. Karena Saki yakin keputusan yang Papa ambil sudah melalui pertimbangan yang matang. Ini kesalahan Saki, dan Saki akan terima hukumannya. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang?
Saki memberanikan diri menatap papanya. Ray bilang, gadis itu selalu menggunakan kendaraan umum menuju hotel. Dia selalu naik angkot. Dan Saki yakin, jika gadis itu tinggal tidak jauh dari sana. Tapi tidak hanya itu, Saki akan menyuruh orang untuk mencari keberadaan gadis itu kampung halamannya. Siapa tahu dia pulang kampung. Baiklah, jika kamu sudah mengambil sikap. Jadi mulai besok kamu cari dia dan jangan pernah berhenti sampai dia ketemu. Bila perlu tidak perlu pulang sekalian. Papa? Pekik Kinan. Papa kok tega ngusir Saki? Bukan tega, Ma. Tapi ini demi kebaikan Saki, ia harus mandiri. Papa ingin lihat sejauh mana Saki berjuang. Ini tantangan buat Saki, ucap Atar. Saki hanya memejamkan matanya. Sefatal itulah kesalahan yang telah ia perbuat. Ini gara-gara minuman silan itu. Gue janji, nggak akan pernah menyentuh minuman itu lagi. Gara-gara dia, hidup gue jadi berantakan. Minuman Lak Asteriste itu telah merusak segalanya. Tidak hanya hidup gue, tapi juga hidup orang lain. Sakin telah berjanji pada diri sendiri dia tidak akan lagi menyentuh minuman haram itu lagi. Kejam. Mungkin kedengarannya iya. Atar mengusir putra bungsunya keluar dari rumah. Tapi, yang ia lakukan adalah untuk mendidik putra bungsunya. Ketegasannya meminta putranya untuk bertanggung jawab dengan perbuatannya. Tapi meski semua fasilitas disita papanya, ia masih dibekali uang tunai sebesar 1 juta. Uang yang tidak seberapa itu harus digunakan sebaik-baiknya. Selama pencarian itu ia juga harus bisa bertahan hidup dengan usahanya sendiri. Selama ini dia selalu mendapat fasilitas serba ada dari orang tuanya. Saki tidak pernah tahu susahnya mencari uang, susahnya mencari sesuap nasi. Beruntung saat masih sekolah dulu, ia rajin menabung. Dan ia masih memiliki tabungan yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Uang itu ia gunakan untuk membayar orang mencari keberadaan Ayla ke kampung halamannya. Bos, kami tidak menemukan gadis itu. Dia sepertinya tidak pulang kampung, bahkan yang saya dengar dari adiknya kalau gadis itu pindah tempat kerja. Baiklah. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, bos. Jika ada perlu apa-apa, bisa hubungi saya lagi. Saki menutup panggilan. La merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur tipis. Matanya menatap langit-langit kamar yang menurutnya terlalu rendah, hanya 2 meter dari lantai. Mata Saki menelisik ruangan yang hanya 6 meter persegi itu. Bahkan kamar yang lengkap dengan kamar mandi dan juga dapur minimalis itu, tidak ada setengahnya dengan kamar miliknya. Hanya ada kasur mini yang tipis, lemari kayu juga berukuran kecil. Dan 1 kipas angin. Itulah fasilitas yang ada di dalam kamar kos yang Saki tempati. Uang dari papanya hanya mampu menyewa kamar itu selama 1 bulan. Artinya untuk makan ia hanya menggunakan sisa tabungannya. Dan jika pencarian gadis itu memakan waktu, dia pasti akan menghabiskan tabungannya. Saki beranjak dari rebahan dan duduk di pinggiran tempat tidur. Bukankah gadis itu sering bolak-balik naik angkot? Artinya ia tinggal di daerah sekitar sini. Jika gue telusuri hanya akan memakan waktu dan biaya. Apa gue ngelamar kerja jadi sopir angkot aja, ya? Selain gue bisa mantau setiap penumpang yang naik, gue juga bisa dapat duit. Sebuah senyum terbit dari sudut bibir Saki. Ya, gue harus jadi sopir angkot biar bisa nyari gadis itu. Saki beranjak ia pergi ke kamar mandi hanya untuk sekedar cuci muka. Kemudian keluar lagi dan mengambil jaket dan juga topi. Kemudian keluar dari dalam kontrakan.
Bertepatan dengan seorang gadis keluar dari kontrakan lain. Tidak lupa ia mengunci pintu kamar kemudian berjalan keluar. Hari ini adalah hari pertama ia bekerja. Dia harus semangat dan melupakan kejadian kelam itu. Anggap saja itu semua hanyalah mimpi buruk. La berdiri di pinggir jalan untuk menyetop angkot. Kemudian naik dan berangkat ke tempat kerja. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Hampir 2 bulan Ayla menjalani kehidupannya yang baru. Di tempat kerja yang baru juga. Teman kerjanya sangat welcome, dan juga atasannya juga baik. Ayla nyaman bekerja di sana, tanpa gangguan apapun. Ayla bekerja dengan tenang. Tidak hanya Ayla, Saki juga kini sudah menjadi seorang sopir angkot. Entah mungkin belum berjodoh, dari sekian banyak penumpang yang naik, Saki belum bertemu dengan Ayla. Padahal setiap hari Ayla selalu menggunakan angkutan umum yang paling ramah di kantong itu. Pagi ini, Ayla terbangun dan berlari ke dalam kamar mandi. Perutnya terasa tidak enak. Beberapa hari terakhir ia mengalami hal serupa. Dia pikir mungkin karena masuk angin, karena cuaca mulai musim penghujan dan ia tidak jarang pulang dalam keadaan hujan. Hoek, hoek. Ayla terus memuntahkan cairan ketika setiap bangun tidur. Ada apa ini? Apa yang terjadi sama aku? Kenapa masuk angin malah setiap hari? Ayla mematikan keran kemudian keluar dari kamar mandi yang ada di dalam kontrakannya. Saat keluar ia melihat kalender yang menggantung di dinding. Astagfirullah. Oh, udah telat datang bulan. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Tubuh Ayla melemas, ia terduduk di lantai. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah apa yang ia pikirkan itu benar? Dia ingat saat malam itu pria asing itu menumpahkan cairannya di dalam rahimnya. Apakah hanya sekali melakukannya akan membuahi sel telur miliknya? Aku harus periksa lebih dulu. Supaya lebih jelas. Semoga apa yang duga tidak sesuai. Nafas Ayla yang masih memburu karena perasaan yang panik. La segera keluar mencari apotek yang buka 24 jam. Tidak jauh dari tempatnya ada klinik dokter 24 jam berikut apoteknya. Meski malu dan canggung Ayla memberi alat tes yang biasa Mak-Mak gunakan untuk mengecek kehamilan. Dengan hati dan jantung berdebar Ayla membuka bungkus alat tes itu. Dan mencelupkan ke dalam wadah yang berisi air seninya. Setelah menunggu beberapa detik Ayla mengangkat benda pipi itu. Sebenarnya ia tidak mau melihat tapi ia juga penasaran dengan hasilnya. Awalnya di dalam benda itu terlihat sebuah garis merah namun sedetik kemudian satu garis merah muncul di sampingnya. Alat itu terjatuh ke lantai begitu juga tubuh Ayla yang ambruk. Air matanya meluruh membasahi pipinya yang mulai cabi. Sebenarnya perubahan fisik Ayla sudah berubah dari beberapa hari, tapi Ayla tidak menyadari itu. Astagfirullah. Ya Allah. Kenapa ini semua terjadi sama aku? Kenapa pria itu malah menitipkan satu makhluk hidup dalam perutku? Ayla menangis tersayat, kenapa aku bisa hamil? Aku nggak mungkin hidup seperti ini. Hamil di luar nikah tanpa suami. Anak ini tidak memiliki ayah. Bahkan aku tidak tahu siapa pria itu, siapa ayah dari anakku. Bang Al, makan nggak? Tanya Fuad. Dia teman Saki dan usianya masih 20-an. Badannya bertato, telinganya dianting, dan rambutnya pirang. Nggak lagi nggak nafsu makan. Gue lagi pengen makan rujak. Saki duduk dan mengipas-ngipas handuk kecil di lehernya. Kemudian membuka tutup botol air mineral dan meneguknya. Haha. Ada lobang. Kayak ibu-ibu yang lagi ngidam aja,
baru juga jam segini udah pengen rujak. Uhuk uhuk. Saki sampai memuncratkan airnya yang sudah masuk ke kerongkongan. Ucapan Fuad sangat menyentil hatinya. Ngidam. Apa jangan-jangan gadis itu? Ini kan hampir 2 bulan. Apa mungkin gadis itu hamil karena insiden malam itu? Gumam Saki dalam hati. Napa bro? Malah bengong gitu. Ngidam beneran? Tanya Jack. Namanya Rojak namun katanya namanya terlalu kampungan. Jadi pria itu mengganti namanya dengan Jack. Ngaco lo. Sergah Saki. Gue lagi pusing aja, kayaknya kalau makan rujak bikin seger. Kalau lo pusing, mending tar malam ikut kita aja. Si Ocai dia abis dapat sel asteris T kemarin, lumayan dapat 10J. Jadi ngajakin kita buat minum sampai puas, ujar Aong. Yang baru datang. Begitulah nama-nama perkumpulan sopir itu, nggak ada yang benar, semuanya diganti dengan nama samaran. Hanya Fuad saja yang betah memakai nama pemberian orang tuanya. Dan juga Saki, ia menggunakan nama depannya, Al. Ah, lo mah ngajakin pesta sama si Al. Mana mau dia, suruh minum dikit aja nolak terus. Jack yang paham jika Saki mana mau diajak pesat Mir Asteris S seperti itu. Sekali-kalilah, Al. Lo tadi katanya lagi pusing. Mending lo hilangin rasa stres lo karena cewek yang lo cari nggak ketemu. Kita have fun tar malam. Party. Saki memejamkan matanya sejenak, ia menggenggam botol minum hingga penyok. Gara-gara pesta seperti itu, hidup gue jadi berantakan dan gadis itu belum ketahuan nasib pria bagaimana. Bagaimana? Kalau dia beneran hamil, terus stres dan bunuh diri. Tanpa sadar Saki menggeleng-gelengkan kepalanya. Udah gue bilang. Gue bosen party kayak begitu. Gue udah janji sama diri gue sendiri, gak akan lagi nyentuh minuman kayak begitu. Trauma gue. Ah cemen lo, Al. Badan ada kekar, yang gitu aja lo trauma. Gak laki lo. Apa maksud lo? Lo nggak tahu masalah gue. Lo nggak berhak ikut campur urusan gue. Mau gue minum atau nggak bukan urusan lo. Saki mulai terpancing dengan omongan pedas Jack. Padahal biasanya memang Jack bicara nggak pernah disaring dulu. Tapi kali ini entah Saki malah terpancing, dia sedang sensitif. Apa lo? Nggak terima gue katain? Hah? Jack ikut berdiri dan menantang Saki. Beberapa pengunjung warteg mulai ketakutan dan ibu pemilik warung juga jadi panik. Dia takut terjadi perkelahian antara sesama sopir. Woi, woi. Kalem woi. Kok malah jadi panas gini sih? Udah, Al, Jack. Kalian jangan begini. Saki menarik dan membuang nafas. Lah sadar betul siapa yang sedang dihadapi. Orang seperti Jack tidak bisa disinggung, apalagi sekarang dia dalam posisi lemah. Jack banyak temannya sedangkan dia hanya sendiri. Sorry, Jack. Gue lagi sensi, pikiran gue lagi kacau. Saki duduk kembali setelah lepas dari Fuad yang tadi menahan Saki. Jack tidak menjawab, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Gue cabut dulu, mau narik lagi. Saki beranjak dari duduknya. Niat ingin membeli rujak tidak ia luluskan. Nafsu makannya jadi hilang seketika mengingat ucapan Fuad tadi. Lah jadi terus berpikir apakah benar gadis itu sedang mengandung benihnya.